upaya Roy Suryo untuk menggugurkan status tersangkanya melalui mekanisme pra-peradilan kandas. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut, sehingga penetapan dirinya sebagai tersangka tetap dinyatakan sah menurut hukum. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal I Ketut Darpawan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 20 Juli 2026. Dalam sidang pembacaan putusan, Hakim Tunggal I Ketut Darpawan menyatakan seluruh permohonan pra-peradilan Roy Suryo ditolak. Dengan putusan tersebut, proses penyidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya tetap memiliki dasar hukum dan dapat dilanjutkan. Perkara ini bermula dari gugatan Roy Suryo terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait polemik ijazah Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Melalui pra-peradilan, Roy Suryo meminta hakim menguji keabsahan penetapan tersangka serta tindakan penyidik. Dalam persidangan sebelumnya, tim kuasa hukum Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa seluruh tahapan penyidikan telah dilakukan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Pihak termohon juga menyebut penyidik telah mengantongi lebih dari 2 alat bukti yang sah sebagai dasar penetapan tersangka. Sementara itu, kubu Roy Suryo berpendapat penetapan tersangka dilakukan secara tidak sah dan mengajukan sejumlah keberatan atas proses penyidikan. Seluruh dalil tersebut akhirnya tidak dikabulkan oleh majelis hakim dalam putusan akhir. Dengan ditolaknya permohonan pra-peradilan, perkara kini memasuki fase berikutnya. Penyidik memiliki landasan hukum untuk melanjutkan proses hingga pelimpahan berkas perkara sesuai mekanisme yang berlaku. Putusan ini sekaligus mengakhiri rangkaian pra-peradilan yang menjadi perhatian publik selama beberapa pekan terakhir. Meski demikian, substansi perkara pidana belum diperiksa dalam sidang pokok, sehingga seluruh tuduhan terhadap Roy Suryo masih akan diuji melalui proses peradilan berikutnya. Di sisi lain, putusan pra-peradilan hanya menguji aspek formil tindakan penyidik, bukan menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Penilaian mengenai unsur pidana dan pembuktian tetap menjadi kewenangan majelis hakim dalam persidangan pokok perkara.